Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farida Nabila dari NIM 0602032209 Dan saya Farida Rahmawati dengan NIM 0602032230. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Teori Organisasi Akan mempresentasikan mengenai struktur dan desain organisasi. Selamat menyaksikan. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi. Apa sih struktur organisasi itu? Sebelum kita membahas tentang struktur organisasi, ada baiknya untuk kita mengetahui terlebih dahulu apa sih organisasi itu. Seorang ahli yang bernama Robbins menyatakan bahwa organisasi adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi yang bekerja atas dasar relatif dan terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Setelah kita mengetahui apa itu organisasi, mari kita lanjut ke struktur organisasi. Struktur organisasi adalah sistem atau jaringan kerja terhadap tugas-tugas, sistem pelaporan, dan komunikasi yang menghubungkan secara bersama pekerjaan individual dengan kelompok. Robbins menyatakan bahwa struktur organisasi menetapkan bagaimana tugas dan pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal. Sementara Stoner mengatakan bahwa struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antar bagian-bagian, komponen, dan posisi dalam suatu perusahaan. Struktur organisasi mencakup aspek-aspek penting, antara lain, yang pertama, pembagian kerja, yang kedua, departementalisasi, yang ketiga, bagan organisasi formal, yang keempat, rantai perintah dan kesatuan perintah, yang kelima, tingkat-tingkat hierarki manajemen, yang keenam, saluran komunikasi, yang ketujuh, penggunaan komite, dan yang kedelapan atau yang terakhir yaitu tentang manajemen dan kelompok-kelompok informal yang tidak dapat dihindarkan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai desain organisasi. Yang pertama adalah pengertian desain organisasi. Menurut ahli, desain organisasi yakni yang pertama, struktur organisasi tertentu sebagai hasil dari berbagai keputusan dan tindakan para anggota organisasi. Yang kedua, keseluruhan rangkaian elemen struktural dan hubungan di antara elemen-elemen tersebut yang digunakan untuk mengelola organisasi secara total. Yang ketiga, sebuah proses memilih dan mengelola aspek-aspek struktural dan kultural yang dilakukan oleh para manajer sehingga organisasi mampu mengendalikan kegiatan apa saja yang dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Berdasarkan pengertian di atas, dapat kita simpulkan bahwa desain organisasi ini merupakan suatu proses memilih dan menyelenggarakan semua komponen organisasi untuk membangun struktur organisasi tertentu guna mencapai tujuan bersama. Jenis desain organisasi terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, desain struktur sederhana, yang kedua, desain struktur birokrasi, dan yang ketiga, desain struktur matriks. Yang pertama, desain struktur sederhana merupakan suatu sistem organisasi dengan formalitas terbatas, tingkat departementalisasi yang rendah, dan kendali yang luas. Yang kedua, desain struktur birokrasi. Desain struktur birokrasi merupakan suatu sistem dengan aturan dan regulasi yang ketat dan proses pengambilan keputusan yang mengikuti hierarki. Yang ketiga, desain struktur matriks merupakan suatu sistem organisasi yang memisahkan pekerjaan berdasarkan fungsi dan produk dan menetapkan berbagai tingkatan otoritas. Kemudian kita akan membahas mengenai pendekatan dalam desain organisasi. Menurut Gilbert, pendekatan dalam desain organisasi merupakan sebuah proses menyelaraskan struktur organisasi, proses kepemimpinan, budaya, orang, praktek, dan pengukuran secara sistematis untuk memungkinkan perusahaan mencapai tujuan dan strateginya dikenal sebagai desain organisasi. Yang kedua, menurut Simon, untuk menjadi kenyataan, sebuah organisasi harus terlebih dahulu dikembangkan sebagai sebuah ide.
Konsep desain mencakup pemeriksaan ke dalam sistem yang belum ada, baik secara keseluruhan atau dalam kondisi yang berbeda dari yang sudah ada. Kemudian ide dasarnya adalah bahwa tidak ada satu metode tunggal yang optimal untuk mengorganisir dan bahwa berbagai organisasi tidak diciptakan sama dalam hal efektivitas dan efisiensinya. Dengan demikian, struktur organisasi ditentukan oleh desain organisasinya sendiri. Prinsip pokok desain organisasi. Yang pertama, struktur harus disertai dengan strategi yang baik sehingga tercapai tujuan organisasi. Yang kedua, pembagian struktur berdasarkan kebutuhan organisasi dan hendaknya diisi oleh petugas yang ahli di bidangnya. Yang ketiga, tingkat hierarki dalam struktur hendaknya jelas dan menghindari mata rantai struktur organisasi yang rumit. Yang terakhir, rentang kendali kontrol harus dirujuk kepada peningkatan kualitas organisasi, pelayanan, dan kesejahteraan pegawai. Demikian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat dan berikutnya mohon dimaafkan. Hidup kesepian tanpa kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.